Setelah Golkar, Gerindra, PAN, dan PKB menyatakan sikap mendukung pilkada diubah lewat DPRD, kini giliran Partai Demokrat menyatakan sikap yang sama. Lalu apa yang membuat partai milik SBY ini putar haluan? Padahal di tahun 2014 saat Presiden SBY masih menjabat, ia pernah mengeluarkan perpu yang membatalkan pilkada via DPRD. Kita bahas bersama Koordinator Jubir Partai Demokrat Herzaki Mahendra dan analis politik Ray Rangkuti. Selamat petang semuanya. Petang. Ya, selamat petang. Bang Herzaki, 2014 kan Partai Demokrat sudah punya pengalaman. Kenapa sekarang tiba-tiba berubah haluan? Apa jangan-jangan ada tekanan politik? Ya enggak lah, kan begini ya. Pertama kita masih cermati dulu yang menjadi sikap kami ini ya. Sudah disampaikan juga oleh Pak Sekjen kami sebelumnya. Pertama ini Demokrat itu berada dalam satu barisan yang sama dengan Pak Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi sistem pemilihan kepala daerah gitu. Ya, ini kan berangkat dari Undang-Undang Dasar nih 45 yang memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur mekanisme ya kan pemilihan kepala daerah melalui undang-undang, karena itu mau pemilihan langsung maupun tidak langsung yang melalui DPRD merupakan pilihan yang sah nih dalam sistem demokrasi Indonesia gitu. Tapi yang paling penting ini pilkada ini kan menyangkut kepentingan rakyat luas ya. Karena itu ya pembahasan kebijakan ini harus dilakukan secara terbuka nantinya gitu. Ini kan 2026 kan masuk di prolegnas ya, harus secara terbuka, demokratis dan melibatkan partisipasi publik gitu. Jadi contoh Bang Ray ini juga harus terlibat nanti menerima masukan. Teman-teman media ini juga harus ikut aktif nih seperti ini melakukan diskusi-diskusi publik gitu. Sehingga kita juga tahu pasal demi pasalnya nanti ada diskursus yang sehat gitu ya. Agar setiap keputusan ini tetap mencerminkan kehendak rakyat. Bang Herzaki, tapi sebelum kita sampai ke sana tujuan yang diinginkan juga oleh Partai Demokrat. Tapi apa yang membedakan ketika 2014 saat itu Pak SBY masih menjabat presiden, tegas sikapnya mengeluarkan perpu, sekarang selaras dengan Presiden Prabowo? Begini ya, kalau pada saat Partai Demokrat dulu mendukung pilkada langsung ya berdasarkan hampir semua lembaga survei, data itu sekitar 80% masyarakat mendukung pilkada, 85% waktu itu. Jadi ketika itu 85% itu masyarakat mendukung pilkada langsung. Karena itu Demokrat juga sangat responsif terhadap aspirasi ini gitu. Ya. Halo? Ya. Halo? Sinyal? Oke, kalau gitu Bang Herzaki kita perbaiki dulu komunikasinya. Sekarang saya ke Bung Ray dulu kalau gitu Bung Ray. Tapi kalau menurut Anda, analisis Anda ada apa di balik perubahan sikap Partai Demokrat? Ini saya ya? Iya Bung Ray silahkan. Oh itu kan udah disebutkan oleh pengantar oleh Sekjen. Karena ikut Pak Prabowo. Jadi alasan mereka untuk mengubah sikap politik untuk mendukung pilkada itu tadi karena mereka ikut ikut sikap politiknya Pak Prabowo, bukan sikap politiknya Demokrat gitu loh. Tapi itu menggambarkan situasi kebatinan di dalam kabinet juga kah sampai Demokrat harus pindah juga jadi selaras sama Pak Prabowo? Gimana? Ini menggambarkan suasana kebatinan di kabinet juga kah Demokrat jadi merasa harus ikut dengan keputusan Pak Prabowo? Ya saya kira karena ada sesuatu lah yang membuat Demokrat itu berubah haluan dengan drastis. Ini kan berubah haluannya itu bisa 100%. Karena sebelumnya itu kan justru Pak SBY yang mengeluarkan perpu untuk menyelamatkan pilkada tetap dilaksanakan secara langsung. Gitu. Loh, kok malah sekarang malah ikut dengan Pak Prabowo. Jadi argumen-argumen yang kita yang substantif lah macam-macam nggak kedengaran gitu. Itu artinya apa? Ya artinya ada mungkin tekanan dari pemerintah dan ada kecintaan terhadap kekuasaan dari Partai Demokrat gitu loh. Jadi kalau dihadapkan Anda ikut visi misimu atau Anda ikut Pak Prabowo, ya Demokrat milih ikut Prabowo ketimbang ikat visi misi mereka gitu loh. Nah ini saya tanya dulu ke Bang Herzaki. Tadi kan kalau kata Bung Ray ada sesuatu. Nah kalau selain mau tegak lurus ke Pak Prabowo, apa alasan lain pertimbangan dari Demokrat? Gini Mbak, ini mohon maaf, tadi sinyal saya hilang ya, sekarang ini sinyalnya bisa jelas ya? Sudah, mantap silakan. Oke, ya mohon maaf, jadi gini, situasi kan udah berbeda ini, ketika dulu kami mendukung pilkada langsung, jelas, berdasarkan hampir semua lembaga survei, itu sekitar 85% masyarakat itu mendukung pilkada langsung. Karena itu Demokrat responsif terhadap aspirasi ini. Lalu ketika 2014 pun, saat perpu dikeluarkan untuk mendukung pilkada langsung, ini eksis pilkada langsung itu relatif baik gitu, ya.
Ya tentu tetap ada satu dua catatan itu. Nah, berbeda ketika ada pilkada 2015, 2020, lalu kemudian 2024 lalu itu menyisakan banyak masalah ini yang tentunya juga harus kita sikapi gitu. Kita sikapi ya dengan evaluasi dan juga harus kita perbaikan. Misalnya nih ada eskalasi money politik yang semakin tidak terkendali. Lalu ini ada Cakada berkualitas, berintegritas itu tersingkirkan oleh Cakada yang kalah oleh Cakada yang logistik tidak terbatas. Lalu ada keterbelahan di tengah masyarakat ya yang berdampak sangat negatif gitu pada aspek sistem sosial kemasyarakatan, terutama antara pendukung Cakada, kan begitu. Ya. Bang Herzaki, tapi kalau artinya Anda ya, mendasarkan... tadi kedengeran nggak, Pak? Oke, Bang Herzaki, kalau misalnya Demokrat mendasarkan keputusan tapi berdasarkan ini, suara konstituen... Tapi ini, ada data yang berbeda, ada data berbeda ketika hari ini, saat ini, justru sejumlah survei menyatakan pendukung pilkada langsung itu menurun drastis menjadi sekitar 70%-an gitu. Artinya juga ada pergeser aspirasi masyarakat. Nah, oke. Ya, dan pendukung pilkada langsung menjadi tidak langsung gitu loh. Nah, ini kan tentu ini harus didalami lagi untuk menjadi pertimbangan penting para pembentuk undang-undang pemilu. Ini kan masih berproses kita. Ini masih 2026. Kita masih berproses, ada 2026, 2027 sampai kita persiapan menuju ke nanti. Nah ini yang kita tentu bagaimanapun harus kita bahas bersama-sama untuk mencari format terbaik dari pilkada itu ke depan. Oke, Bang Herzaki, kalau misalnya sekarang keputusan Anda didasarkan pada suara publik yang menurut Anda bergeser, memilihnya pilkada tidak langsung. Artinya tapi kalau nanti berubah lagi, jadi mereka lebih setujunya sama pilkada langsung, Demokrat masih membuka ruang untuk berubah lagi haluannya? Ya, ini kan kita kan melihatnya seperti ini, Mbak, gitu ya. Ada ekses-ekses, ya kan? Jadi ketika dibeda, kok 2014 ini sekarang begini tadi, ada ekses-ekses yang kita cermati. 2015, 2020, dan juga 2024. Nah, ini kita mau nih, bagaimana cara ekses-ekses negatif ini bisa hilang gitu. Nah, salah satu opsi yang kita lihat, lalu pilkada melalui DPRD ini menjadi suatu opsi yang sah kita lihat. Ya, dan opsi yang masuk akal juga. Tapi lagi-lagi yang paling penting kan hari ini bagaimana kedaulatan rakyat tetap terjaga. Yang kedua bagaimana kontrol terhadap masyarakat, kontrol dari rakyat ini gitu ya, terhadap yang tokoh-tokoh yang terpilih ini kan yang menjadi penting itu. Dan juga bagaimana ekses negatif, dampak hiruk pikuk hari ini sehingga kami itu bersedia untuk membahas, mengevaluasi secara serius gitu dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Ya, untuk mencari format terbaik ini. Jadi kita pelajari nih, kita pelajari betul ya, baik langsung mau tidak langsung kita pelajari betul. Ini kan tanggung jawab dari partai politik. Kira-kira gitu. Saya ke Bung Rey dulu. Kemudian kita sampai kepada kesimpulan hari ini kita bersama Pak Presiden, Pak Prabowo gitu ya. Bersama dengan Pak Presiden. Bang Herzaki. Saya ke Bung Rey dulu, Bung Rey. Gitu. Tapi kalau melihat dari komposisi partai politik yang mendukung di parlemen ya sudah mayoritas, yang tegas menolak masih hanya PDIP saja. Hitung-hitungannya kalau menurut Anda ini sudah menggambarkan keseriusan dari partai-partai di kabinet untuk menggolkan ini? Ya, kita usah dipikirkan lagi ya, memang begitulah. Udah pasti berarti ya. Sampai Demokrat bisa berubah haluan drastis kok. Itu satu. Tapi saya nggak tahu tadi data yang diungkapkan oleh Bung Zaki ya. Itu data dari mana gitu. Seingat saya Kompas merilis data per Oktober-November 2025 itu masih mengungkapkan soal persetujuan publik terhadap pilkada langsung itu mencapai 80%. Seingat saya ya. Dan hampir banyak lembaga survei itu relatif masih di angka 75-85% tingkat keinginan publik untuk tetap mendukung pilkada langsung ini gitu. Jadi data dari mana itu saya nggak tahu Bung Herzaki mendapatkannya gitu ya. Nah yang seterusnya adalah ini kan DPR kita ini seperti memancing-mancing terus ya kejengkelan publik terhadap mereka. Rasa-rasanya peristiwa Agustus itu belum sepenuhnya membuat mereka merenung tentang apa sih sebenarnya yang membuat masyarakat begitu jengkel sehingga hampir 8 ya kantor DPRD dan kantor pemerintahan itu dirusak oleh massa. Ini kan jadi aneh gitu. Tatkala anggota DPR dan DPRD-nya begitu teruk di mata masyarakat ya, yang tingkat kepercayaannya sangat rendah. Ya, selalu berkisar di antara nomor 10, 11 di antara sekian banyak lembaga negara yang dipercaya oleh publik, kok malah hak asasi yang paling fundamental dari rakyat, yaitu memilih sendiri kepala daerah mereka itu mau dialihkan ke DPR gitu loh, ke DPRD gitu. Ini logika berpikirnya bagaimana? Saya tanyakan dulu ke Bang Herzaki, Bung Rey.
Nah, nah tadi bagaimana logika berpikir dari Partai Demokrat? Bagaimana mempertanggungjawabkan pilihannya ini kepada konstituen yang mungkin belum tentu setuju dengan pilihan pilkada tidak langsung? Ya, begini Mbak, kita memandang pemilihan pilkada oleh DPRD ini tentu sebagai opsi yang patut dipertimbangkan serius ini. Karena apa? Ini memperkuat efektivitas pemerintahan daerah juga, meningkatkan kualitas kepemimpinan juga gitu, sama stabilitas politik dan juga persatuan nasional. Pertanyaan besarnya begini aja, kita dengan, mohon maaf nih, pilkada langsung misalnya gitu, tahu-tahu kepala daerah yang pernah tersangkut korupsi masih bisa dipilih lagi, contoh. Ya kan, lalu misalnya kemarin kejadian di daerah-daerah tertentu, ada kepala-kepala daerah yang tidak perform dengan baik, membuat kemarahan publik segala apa, sampai hari ini tetap bisa duduk lagi gitu. Jadi sebenarnya ini kan juga menjadi pertanyaan besar, bagaimana nih mekanisme kontrolnya agar kepala daerah yang misalnya tidak perform, kepala daerah yang mengkhianati kepercayaan publik, ini kemudian misalnya kita bisa mengontrolnya dengan baik, kan begitu. Nah inilah yang kita melihat, apakah misalnya kontrol itu kita kembalikan tadi mekanisme apakah memang mau DPRD ini, apakah memang tadi yang terpilih lagi, mohon maaf nih Mbak, ini banyak, ini contoh kasus, banyak calon-calon kepala daerah yang kuat, aktivis, mohon maaf ya Mbak ya, ada aktivis, ada akademisi yang udah secara berpolitik teruji secara organisasi, tetapi kemudian itu kalah Mbak oleh politik uang. Ini ada kadar soal politik uang itu juga yang memang jadi sorotannya. Kalau gitu tadi Bung Rey, Anda tadi juga sempat ketawa-ketawa. Bagian mana yang menurut Anda mau kritisi? Mengkritisi yang mana ini? Bung Rey, bagaimana dengan Anda melihat ya Partai Demokrat kemudian berubah sikap, kemudian dengan jumlah mayoritas di parlemen juga sudah hampir fix, publik masih bisa apa? Ya bisa berteriak untuk mengatakan bahwa kami nggak setuju, dan itu sebetulnya nggak perlu diungkapkan kan. Seperti yang saya sebutkan tadi itu, sampai November 2025 secara konsisten masyarakat tuh menolak kembali ke pilkada tak langsung. Ini tergantung pada partainya masih terus-menerus mau mengundang kejengkelan publik apa enggak, mau terus-menerus membuat peristiwa seperti Agustus apa enggak gitu. Korbannya lagi-lagi rakyat juga. Nah, yang paling aneh itu menurut saya adalah di mana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap anggota DPR dan DPRD begitu rendah, loh kok malah hak yang paling esensial dari warga negara itu mau diambil lagi oleh partai politik. Lalu di mana lagi peran partai masyarakatnya gitu. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Kan dipilih langsung dan tidak langsung itu kan sama saja. Ya beda. Baik itu dipilih itu sederhana aja langsungnya itu juga sebenarnya tidak bisa disamakan. Bung Rey. Nggak bisa. Baik. Sederhana gini loh. Baik, kalau kita mau mencari pasangan hidup, lebih baik dipilih sendiri oleh kita atau dipilihkan orang lain. Baik Bung Rey. Bung Rey Rangkuti, pengamat politik, dan Bang Herzaki Mahendra, koordinator Jubir Demokrat. Terima kasih. Kami masih tunggu bagaimana bergulirnya usulan ini di DPR juga. Terima kasih semuanya, sehat selalu. Terima kasih.